Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang neraca massa green engineering dengan adanya proses recycle. Nah, buku teks yang digunakan bisa sama seperti sebelum UTS, yaitu dari Felder dan juga Himeblau. Terus kemudian untuk peraturan perkuliahan online sama seperti yang sebelumnya, yang mana selama perkuliahan online berlangsung, diharapkan mahasiswa nanti menyalakan video dan mematikan audio. Kemudian audio bisa dinyalakan ketika ingin mengajukan pertanyaan atau misalnya uh, ada sistem pada saat penyampaian materi ada yang error atau misalnya ada gangguan atau slide-nya tidak berpindah, tuh bisa dinyalakan audio terus kemudian memberitahukan kepada saya. Lalu selanjutnya jika memang ada pertanyaan bisa diketikkan di kolom chat atau bisa langsung ditanyakan kepada saya, gitu ya. Nah, topik pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang green engineering dan juga product separation and recycle. Yang mana pada saat green engineering pun sudah diberikan di awal oleh Bulani. Nah, di sini saya hanya akan membahas sekilas, terus kemudian di sini kenapa sih kok harus ada introduction-nya tentang green engineering? Karena yang mana kita akan bahas di sini adalah product separation and recycle. Di sini ini adalah merupakan uh, salah satu contoh dari penerapan prinsip si green engineering ini, gitu ya. Jadi salah satu prinsip dari green engineering ini kita bisa terapkan di proses yaitu product separation and recycle. Kemudian nanti pada topik pertemuan minggu depan, pertemuan ke-9 yaitu tentang purging. Terus kemudian topik pertemuan 10 sampai 14 akan disampaikan oleh Bulani. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bulani di awal juga, yang mana tentang green process engineering hari ini dan yang akan datang ya. Today dan tomorrow. Ya. Yang mana ketika ingin memproduksi aditif dan juga polimer, kalau misalnya itu bisa diambil dari crude oil, terus kemudian diproses refinery, kemudian dengan proses chemical engineering akan diperoleh aditif dan juga polimer. Nah, untuk yang akan datang, di sini untuk produksi biomass dan polimernya itu dari yang namanya biomasa. Jadi memanfaatkan dari ini ya, biomasa. Kenapa kok biomasa di sini? Karena biomasa itu kan memiliki sifat yang mana mudah diperoleh, terus kemudian dapat diperbarui, terus kemudian dia juga murah gitu ya. Terus yang paling penting dia juga ramah terhadap lingkungan gitu ya. Jadi ini diharapkan bisa menggantikan crude oil untuk memproduksi aditif dan juga polimer. Nah, terus di sini bentar ya. Nah, ini terus kemudian ada tentang pengertian dari teknik produksi bersih ya. Apa sih yang dimaksud dengan green engineering atau teknik produksi bersih itu sendiri? Jadi teknik produksi bersih itu merupakan suatu cara untuk memproduksi bahan baku menjadi produk melalui berbagai proses dengan limbah seminimal mungkin. Aspek yang perlu diperhatikan adalah bahan baku, faktor ekonomi, pengolahan limbah. Limbah yang dihasilkan dapat diatasi dengan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan juga recycle. Yang mana pada topik pertemuan minggu ini yang kita bahas yaitu adalah yang recycle. Jadi ini adalah salah satu
contoh dari penerapan prinsip teknik produksi bersih atau yang kita sering sebut dengan green engineering. Jadi si teknik produksi bersih atau green engineering itu bukan mengolah limbah yang ada. Jadi bukan berarti suatu produksi bersih itu kayak misalnya ini kita memproduksi suatu kertas gitu ya, memproduksi kertas gitu. Nah, dalam suatu produksi kertas, untuk menghasilkan selembaran kertas ini kan melalui suatu rangkaian proses, yaitu dari bahan baku sampai menjadi suatu produk gitu ya. Nah, dalam suatu rangkaian proses ini kan ada berbagai macam limbah yang dihasilkan. Misalnya pada saat proses pulping atau pada saat proses pembentukan lembaran kertas, pada saat proses drying dan lain sebagainya. Itu kan pasti ada limbah-limbah yang dihasilkan. Nah, limbah-limbah yang dihasilkan ini ya, limbah-limbah yang dihasilkan ini kita olah seminimal mungkin sehingga ketika dibuang ke lingkungan itu limbahnya itu sudah sesuai dengan baku mutu yang ada. Bukan berarti ketika sudah jadi limbah semua terus kemudian baru kita olah gitu. Bukan prinsipnya beda. Jadi bagaimana kita meminimalkan terbentuknya si limbah ini. Jadi supaya misalnya limbahnya itu cukup banyak, terus kemudian kuantitasnya cukup banyak, kemudian kualitasnya juga masih sangat rendah. Nah, kita berharap dihasilkan limbah yang dengan kuantitas yang sedikit dan kualitas yang sudah mencapai dengan baku mutu, atau supaya limbahnya ini sedikit gitu yang dihasilkan. Nah, bagaimana caranya? Itu banyak sekali faktor-faktor ataupun cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan teknik produksi bersih. Nah, terus kemudian jika memang sudah prinsip produksi bersih ini sudah diterapkan, maka limbahnya ini bisa diatasi dengan prinsip reduce, reuse, dan juga recycle. Jadi dengan adanya recycle ini yang akan kita bahas nanti, itu bisa menerapkan prinsip produksi bersih. Jadi ini adalah prinsip produksi bersih atau green engineering yang kemarin juga sudah dijelaskan oleh Bulani ya. Mungkin di awal ada yang pertama ada prevention, kemudian ada pencegahan ya, ada pencegahan, kemudian ada atom ekonomi terkait konversi. Jadi bagaimana kita menghasilkan suatu proses. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kita ingin memproduksi kertas misalnya dari bahan baku ampas tebu ya, dari bahan baku ampas tebu menjadi pulp gitu ya. Terus kemudian dari sini berarti kan kalau misalnya dari ampas tebu menjadi suatu pulp itu kan melalui satu proses, misalnya menggunakan proses soda. Nah, bagaimana caranya supaya atom ekonomi atau konversi dari proses tersebut itu tinggi. Jadi semua ampas tebu itu akan bisa menjadi suatu pulp gitu ya. Kan tidak mungkin kalau konversinya sempurna 100%, tetapi diharapkan ya sekitar 70-90% tercapai gitu ya. Jangan sampai di bawah itu. Jadi kalau misalnya di bawah itu berarti kan banyak bahan baku yang tidak terbentuk menjadi suatu produk gitu kan ya istilahnya. Nah, kalau misalnya dari bahan baku tidak banyak yang terbentuk jadi produk, berarti kan bahan bakunya ini akan menjadi suatu limbah gitu. Atau misalnya menjadi suatu produk samping gitu. Nah, ini maksudnya produksi bersih adalah bagaimana memaksimalkan suatu proses yang mana dari bahan baku menjadi produk semaksimal mungkin, konversinya cukup tinggi sehingga bahan baku yang diolah ini hampir seluruhnya menjadi suatu produk gitu. Itu yang dimaksud dengan yang atom ekonomi. Terus kemudian ada less hazardous chemical synthesis. Jadi kita kalau bisa menggunakan bahan-bahan kimia yang tidak terlalu berbahaya. Misalnya nih, kalau misalnya suatu ekstraksi ada suatu solvent ya, kalau menggunakan suatu solvent kita bisa menglist gitu ya, solvent apa aja sih yang bisa digunakan untuk mengekstraksi bahan A. Misalnya solventnya bisa berupa etanol, terus kemudian solventnya bisa berupa H2O, solventnya bisa berupa metanol, terus kemudian dan lain sebagainya. Dari solvent-solvent yang ada ini kita identifikasi dulu mana sih yang paling tidak berbahaya. Misalnya yang paling tidak berbahaya di sini itu adalah si air ya. Kenapa kita nggak menggunakan solvent air gitu ya, ya kan? Nah, ini kan berarti kan misalnya dengan berbagai macam solvent ternyata hasil yang diperoleh tuh kurang lebih sama gitu. Jadi kenapa nggak kita pilih yang yang paling ramah terhadap lingkungan atau yang
bahan kimianya ini tidak terlalu berbahaya gitu ya, misalnya si air kan, kalau air tidak berbahaya gitu. Saya seperti itu. Terus desain safer chemical ini seperti alatnya didesain yang lebih safer gitu ya. Terus kemudian solvent, nah ini juga menggunakan solvent dan atau misalnya kalau misalnya ini juga hazardous chemical synthesis, ini bisa juga selain dari solvent, bisa juga dari bahan baku seperti yang tadi, bahan bakunya bisa dipilih dari crude oil ataupun misalnya biomass. Nah, kita bisa menggunakan yang biomass karena lebih ramah terhadap lingkungan. Seperti itu. Ya, solvent, kemudian design for energy efficiency. Jadi ini tuh berkaitan dengan yang namanya suatu proses. Kalau misalnya desainnya, misalnya nih, suatu proses kan tadi di sini adalah designing safer chemical. Jadi misalnya kita menggunakan suatu proses, kita mendesain tuh kondisi prosesnya itu adalah pada suhu yang rendah dan juga tekanan yang rendah, berarti kan lebih aman gitu ya, lebih aman. Terus kemudian di sini kita ketika suhunya rendah, terus kemudian tekanannya rendah, itu akan lebih hemat terhadap energi yang digunakan. Jadi kalau suhunya rendah berarti kan kebutuhan panasnya atau kebutuhan steamnya itu kan lebih rendah. Terus kemudian kalau itu lebih rendah berarti kan energi yang dibutuhkan juga lebih rendah atau lebih efisien gitu. Use of renewable feedstock ya tadi seperti biomass, kemudian reduce derivatif, ada katalis ya kan, kalau dengan adanya katalis bisa menurunkan energi aktivasi sehingga proses bisa berlangsung juga dengan lebih cepat gitu ya. Nah kan dengan demikian kalau misalnya kita menggunakan katalis, kita bisa berkaitan lagi dengan design for energy efficiency atau bisa lebih efisien energinya. Design for degradation, real-time analysis for pollution prevention, terus inherently safer chemistry for accident prevention. Yang lain-lain yang kemarin juga sudah dibahas. Nah, adapun sejarah pengolahan limbah ya. Sejarah pengolahan limbah, jika dahulu sekali itu limbah itu langsung dibuang begitu saja tanpa adanya proses pengolahan limbah. Terus kemudian ada yang namanya reaktif atau sistem end of pipe ya. Kemudian seiring dengan berjalannya zaman itu ada sistem end of pipe. Apa sih maksudnya sistem end of pipe ini? Jadi di dalam sistem end of pipe ini kan misalnya nih ya, dari suatu produksi misalnya ini saya bilang produksi amonia ya. Suatu produksi amonia itu dari unit 1 sampai unit akhir ya, dari unit 1 sampai unit akhir. Misalnya ada 6 unit, dari unit 1 sampai unit 6, jadi dalam produksi amonia ada 6 unit, unit 1 sampai unit 6. Yang mana ada 4 unit yang menghasilkan limbah. Nah, 4 unit yang menghasilkan limbah ini dialirkan menjadi satu, terus kemudian dalam satu pipa ini langsung dibuang bersamaan. Jadi apapun limbahnya langsung dibuang bersamaan gitu ya. Itu namanya sistem end of pipe. Dikumpulkan jadi satu, terus kemudian dibuang menjadi satu pipa. Terus ada yang namanya konstruktif daur ulang. Jadi kalau di sini itu limbahnya sudah dihasilkan, baru diolah gitu ya. Baru dipikirkan diolah gimana caranya mengolah limbah ini gitu ya. Terus kemudian ketika ada yang bisa didaur ulang ya, itu akan digunakan kembali untuk kebutuhan di pabrik. Terus ada yang sistem saat ini diharapkan dengan sistem proaktif atau produksi bersih. Jadi sebelum dibuang ke lingkungan itu sudah diolah dulu baru dibuang ke lingkungan. Kalau bedanya sama ini dia dibuang dulu ya, terus kemudian diolah, baru kalau ada yang bisa digunakan lagi kembalikan lagi ke pabriknya. Kalau ini jadi sebelum dibuang, kalau ini kan sudah dibuang, kalau ini sebelum dibuang itu di recycle, diproses bagaimana caranya. Misal nih kayak ada dalam suatu proses produksi itu misalnya ada misalnya nih seperti produksi CPO gitu ya, misalnya seperti produksi CPO dari kelapa sawit ya, dari kelapa sawit
terus kemudian diambil biji kernelnya, kemudian terus kemudian kan itu ada cangkangnya, ada kulitnya dan lain sebagainya. Nah itu tuh bisa sebelum dibuang ya, itu kan termasuk limbah ya, sebelum dibuang gitu ya, dia diolah, dikembalikan di sini, di recycle. Ternyata itu tuh bisa digunakan menjadi bahan baku atau menjadi suatu bahan bakar di unit yang lain gitu ya. Di unit lain saya dari situ terus kemudian jadi bahan baku atau bahan bakar sebagai penunjang atau penambah bahan baku tambahan untuk tambahan dan untuk batu bara misalnya gitu, maaf, saya batu bara. Jadi dari situ ditambahkan dengan ini, jadi kebutuhan batu baranya bisa lebih minimal dengan adanya tambahan dari ini tadi, hasil dari cangkang atau kulitnya itu tadi ya, cangkang atau kulit yang dihasilkan. Terus kemudian itu disalurkan ya, dibawa oleh conveyor atau bed elevator gitu ya, dibawa menuju ke unit lain gitu ya, ke unit lain yang mana di dalam unit tersebut terjadi proses pembakaran untuk menghasilkan energi atau bisa menghasilkan, kemudian bisa menghasilkan steam. Nah, proses menghasilkan energi itu awalnya menggunakan batu bara. Nah, dengan adanya limbah ini ya, itu bisa meminimalkan kebutuhan dari batu bara itu sendiri. Jadi kan sebelum dibuang ini kalau bisa diolah dulu semaksimal mungkin sampai benar-benar semuanya sudah, limbahnya sudah diolah seminimal mungkin baru dibuang ke lingkungan. Itu yang membedakan yang namanya dengan produksi bersih. Jadi kalau yang namanya produksi bersih, namanya juga produksi bersih ya. Bagaimana kita menciptakan suatu kondisi proses atau suatu produksi yang mana itu bersih. Jadi limbah yang dibuang itu seminimal mungkin. Jadi dalam produksi bersih kita itu meminimalkan limbah, bukan mengolah limbah. Jadi kita mengurangi atau meminimalkan limbah, bukan mengolah limbah yang terbentuk. Itu yang namanya dengan teknik produksi bersih. Nah, di dalam teknik produksi bersih ada pun unit-unit operasi yang mendukung ya, pemisahan, pencampuran, absorpsi, pengeringan, evaporasi, dan juga destilasi. Nah, kalau pemisahan atau separator ini ya, jadi kayak misalnya ini tujuannya untuk memisahkan produk yang diharapkan dan juga produk yang kurang diharapkan atau tidak diharapkan gitu ya. Itu bisa menggunakan yang namanya separator. Terus kemudian ada pencampuran atau mixing gitu ya, jadi itu perlu juga. Terus kemudian ada absorpsi, ini penyerapan, ini juga bisa digunakan semisal nih di dalam suatu proses menghasilkan gas H2S gitu ya. Gas H2S ini sebelum dibuang ke lingkungan kan, kalau dibuang ke udara begitu saja itu kan berbahaya. Jadi kita perlu yang namanya treatment khusus sebelum dia dibuang di udara, yaitu dengan kolom absorpsi, di mana dia ini akan diserap sulfurnya oleh solvent gitu ya, sehingga gasnya yang nanti yang kebuang itu akan lebih ramah terhadap lingkungan. Terus kemudian ada pengeringan ya, drying biasa. Terus kemudian ada evaporasi. Evaporasi ini tujuannya yaitu untuk meningkatkan konsentrasi dari suatu produk. Terus kemudian ada destilasi, yaitu pemisahan berdasarkan titik didihnya. Berikut unit-unitnya ekstraktor ya. Kalau ekstraktor ini untuk ini ya tadi ya, untuk mengambil misalnya kayak biji kopi gitu, untuk mengekstrak kopinya atau teh gitu ya. Misalnya oil juga seperti yang saya bilang tadi, CPO untuk mengekstrak oilnya. Nah, ini ada contoh-contoh unit ekstraksi, misalnya ekstraksi zat warna dari bahan alam. Jadi misalnya dari ada tanaman-tanaman yang mengandung zat warna merah gitu ya. Terus kemudian kita ekstraksi untuk mengambil zat warnanya itu gitu. Terus kemudian ekstraksi tumbuh-tumbuhan untuk membuat obat-obatan.
Ini contohnya ekstraksi quinine untuk obat malaria, terus kemudian untuk aroma dan lain sebagainya. Juga salah satu unit ekstraksi. Nah, terus kemudian kalau evaporator ini untuk meningkatkan konsentrasi dari suatu produk. Misalnya ini adalah untuk memproduksi biodiesel. Nah, ini juga ya yang saya bilang salah satu contoh dari teknik produksi bersih. Kenapa sih kok ini dijelaskan juga? Jadi gini, misalnya saya punya biodiesel dengan konsentrasi 75%. Saya ingin meningkatkan konsentrasinya sampai dengan 90%. 95% dengan cara menguapkan airnya. Jadi dari 75 menjadi 25, dari 75 menjadi 95 ya. Dari 75 menjadi 95. Kita ingin meningkatkan konsentrasinya dengan menguapkan si airnya itu ya. Menguapkan kandungan air di dalam biodiesel ini. Nah, atau menguapkan zat-zat lain atau bahan-bahan lain yang ada di dalam biodiesel ini. Yaitu dengan menggunakan evaporator. Nah, kalau misalnya kita dari 75 ke 95, itu kan terlalu ekstrim gitu ya. Maksudnya peningkatan konsentrasinya terlalu ekstrim gitu. Nah, kalau misalnya terlalu ekstrim seperti itu, kalau misalnya kita hanya menggunakan satu unit evaporator, memang kita hemat dalam membeli unitnya. Jadi kan kita cuma beli satu unit. Misalnya satu unit ini harganya 500 juta, misalnya ya. Satu unit kita beli 500 juta, berarti kan kita hemat. Ya, daripada kita harus beli 4 unit seperti ini, ya kan? Kita hemat hanya dengan beli satu unit. Tetapi akibatnya apa? Kerja dari satu evaporator ini akan semakin tinggi. Terus kemudian apa? Energi yang dibutuhkan untuk ini itu juga akan semakin tinggi. Terus kondisi prosesnya juga akan semakin tinggi. Akibatnya beban dari satu evaporator ini akan semakin tinggi. Nah, hal ini akan menyebabkan tidak akan menerapkan prinsip si green engineering tadi, ya. Energinya semakin tinggi, bebannya semakin tinggi, itu ya. Akibatnya tidak bisa menerapkan proses green engineering itu tadi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita merancang? Jadi itu tadi yang perlunya suatu langkah awal itu kita perlu menerapkan prinsip produksi bersih itu bagaimana caranya kita merancang suatu desain. Contohnya seperti ini tadi, ingin meningkatkan konsentrasi dari 75 sampai 95 dengan menguapkan airnya dalam suatu evaporator. Nah, itu adalah dengan kalau misalnya satu unit saja, ini kan akan bebannya akan terlalu tinggi di sini. Energi yang dibutuhkan itu tinggi. Nah, jelas ini tidak menerapkan prinsip green engineering. Oleh karena itu, kita buat bagaimana sih kalau 4 evaporator. Memang di awal kita akan lebih mahal di cost-nya ya. Beli 4 500 juta kali 4 saja sudah 2 miliar, misalnya seperti itu. 2 M. Nah, ini kan boros pembelian awalnya, tetapi kita bisa menerapkan produksi bersihnya. Itu dengan kalau misalnya dari ini 75, masuk ke sini jadi 82 misalnya gitu ya. Terus kemudian masuk ke sini menjadi 88. Terus kemudian masuk ke sini baru keluar menjadi 95. Jadi beban per ini tahapnya ini akan lebih kecil. Terus kemudian akan lebih hemat energi juga gitu. Jadi ini adalah salah satu prinsip penerapan. Kenapa sih kok sampai harus 4 evaporator sementara satu saja misalnya bisa? Ya saja kita kan men-setting di sini kondisi prosesnya berarti suhunya tinggi, tekanannya tinggi, energinya pun akan lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kita bagi menjadi 4, berarti beban tiap evaporator di sini tekanannya juga nggak terlalu yang tekanan dan suhunya tidak terlalu tinggi, akan lebih hemat terhadap energi sehingga ini bisa menerapkan namanya proses produksi bersih yang akan diperoleh biodieselnya dengan konsentrasi 95% itu tadi. Itu ya. Nah, kolom distilasi di sini itu adalah tujuannya untuk memisahkan produk dengan berdasarkan titik didihnya. Contohnya
Ini ada vacuum belt drying itu untuk proses pengeringan gitu ya. Nah, ini pun juga misalnya ini kan vacuum belt drying. Nah, ini dengan luasan 40 meter persegi. Nah, ini juga desainnya ini perlu diperhatikan. Desain yang cocok untuk ini tuh gimana sih? Desain alatnya tuh bagaimana sih supaya uh, beban energi yang dibutuhkan itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Di suhu dan juga tekanan yang dibutuhkan untuk mengeringkan suatu produk di sini tidak terlalu tinggi. Nah, kalau tekanan dan suhunya nggak terlalu tinggi, maka energinya akan lebih hemat. Ini dari desainnya. Rancangan proses untuk proses transformasi bahan mentah menjadi produk bisa melalui reaksi kimia atau proses kimia fisika. Kondisi-kondisi proses T, P, konsentrasi, laju alir gitu ya. Sarana pendukung bisa berupa pompa, kompresor, perpipaan, HE, dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya untuk produksi amonia, jadi dari udara dikompres masuk ke jadi pertama itu dari sini ya, dari natural gas ini, terus kemudian kita preheat dan juga sulfur removal, jadi dihilangkan kandungan sulfurnya. Terus kemudian dengan adanya steam di sini masuk ke primary reformer. Di sini suhunya mencapai 713 derajat Celcius dan ada bahan bakar fuel. Bahan bakar fuel ini itu tujuannya supaya di sini mencapai suhu yang diharapkan. Masuk ke secondary di sini juga suhunya sampai 900 derajat Celcius. Kemudian ada udara yang dikompres di sini. Kemudian di sini shift dan CO2 removal, dihilangkan CO2-nya, didapatkan produk CO2. Nah, ini yang saya bilang perancangan proses itu sangat penting. Di sini kan tadi ada separator tuh ya. Nah, ini bisa berupa shift and CO2 removal. Jadi di sini ini kan CO2-nya bisa diambil gitu loh. CO2-nya bisa diambil untuk sebagai produk. Terus kemudian CO2 sebagai produk ini demikian bagaimana bisa digunakan kembali kalau misalnya di proses ini butuh bisa digunakan kembali, tapi kalau misalnya contohnya di proses ini tidak butuh ya, maka CO2 ini bisa disalurkan ke unit yang lain, ke unit yang lain tuh maksudnya misalnya bisa digunakan untuk proses produksi yang lain, jadi nggak proses produksi NH3 tapi proses produksi yang lain misalnya gitu. Ya, di sini ada metanator dan dryer, kemudian ada purifier ya. Kemudian baru di sini proses sintesis sehingga diperoleh NH3 produk. Nah, dari sini ada hidrogen yang bisa di recycle. Jadi ini kan proses-proses recycle nih ya. Terus kemudian ada yang di purge juga gitu. Jadi dalam satu proses ini ada berbagai macam tahap yang mana tuh ada di recycle. Jadi ini ya, yang saya bilang tadi produksi bersih ini sebelum dibuang ke lingkungan ya, sebelum dibuang ya ini bisa di dalam satu proses ini bisa di recycle gitu loh. Ini juga kan ada yang di recycle, ini ada yang di recycle H2 gitu. Sehingga produk yang dihasilkan kan NH3 dan juga tidak ada produk samping ataupun limbah yang dihasilkan. Ini yang namanya proses penerapan dari produksi bersih. Jadi meminimalkan limbah. Nah, ini adalah pengantar bahwa yang namanya teknik produksi bersih atau green engineering itu tadi bisa kita terapkan dalam satu contoh proses produksi teknik kimia ini, yaitu dengan adanya yang namanya recycle. Nah, di materi kita hari ini yaitu tentang product separation and recycle, yang mana dua definisi konversi reaktan yang digunakan dalam analisis reaksi kimia dengan produk pemisahan dan daur ulang reaktan yang tidak dikonsumsi. Yang mana di sini kita mengenal yang namanya, kalau misalnya ada product separation and recycle, kita mengenal yang namanya overall conversion dan juga single pass conversion. Jadi gini, apa sih yang akan kita pelajari di sini product separation and recycle? Yang lalu kita telah mempelajari neraca massa tanpa reaksi kimia, ya, tanpa reaksi kimia.
untuk single unit ataupun untuk yang multiple unit. Nah, terus kemudian kita juga telah mempelajari neraca massa dengan reaksi kimia, yaitu untuk yang single unit. Nah, di sini kita akan mempelajari neraca massa dengan reaksi kimia yang mana ada multi unit. Nah, di dalam multi unit ini akan ada yang namanya separation dan juga recycle. Nah, dalam prosesnya ini ya, ada proses separation and recycle. Jadi kayak ada reaktor, misalnya ada namanya juga dengan reaksi kimia, berarti kan ada reaktor ya. Di sini kan tadi saya bilang neraca massa dengan reaksi kimia. Berarti di sini dia akan ada namanya reaktor. Terus kemudian dari reaktor ini akan ke separator ya, akan ke unit separator. Itu ya. Terus kemudian dari unit separator ini dipisahkan, terus kemudian produk yang masih bisa digunakan, misalnya seperti ini, produk yang masih bisa digunakan di recycle kembali. Nah, di recycle kembali ke reaktornya. Nah, ini yang dalam proses ini kita akan mengenal ada dua nama konversi. Ada konversi secara keseluruhan atau overall, dan single phase conversion atau yang hanya terjadi di reaktor. Nah, kalau kemarin kan kita hanya menghitung konversi yang ada di reaktor saja karena single unit. Nah, kalau di sini ada single phase conversion, itu artinya adalah konversi yang ada di reaktor saja dan overall itu secara keseluruhan proses. Langsung saja. Jadi mula-mula ada A yang berhasil menjadi B ya. Ada A yang berhasil menjadi B. Nah, di sini ada 75 mol A, terus kemudian masuk, jadi saat fresh feed ya, jadi saat fresh feed 75 mol A masuk ke dalam reaktor, terus kemudian di sini dia akan menjadi 25 mol A dan juga 75 mol B. Kemudian dari product separation dipisahkan antara mol A dan juga mol B. Mol A yang di recycle kembali sehingga saat fresh feed ini 100 ya, saat fresh feed ini 100, kemudian saat di recycle kembali berarti fresh feed yang perlu ditambahkan menjadi 75 karena yang di recycle adalah 25. Jadi saat fresh feed, saya ulang lagi ya, saat fresh feed ini kan hanya ada 100 ya. Saat fresh feed itu 100 mol A masuk ke dalam reaktor terkonversi, ternyata yang menjadi B hanya 75, sisanya masih dalam A. Terus kemudian kita kan hanya ingin dapat B-nya, jadi masuk ke product separation 75 mol B. Terus mol A daripada langsung dibuang ke lingkungan, ini masih bisa digunakan kembali masuk ke dalam reaktor. Karena ini udah ada 25 yang masuk ke reaktor, sementara mol fresh feed-nya tadi kan harusnya 100. Berarti 100 kurangi 25, kita perlu nambahin lagi fresh feed sebanyak 75. Sehingga feed yang masuk, umpan masuknya adalah sebanyak 175 plus 25 yaitu 100. Begitu seterusnya. Nah, yang namanya overall konversi itu adalah konversi secara keseluruhan, yaitu yang mana reaktan yang input ke proses dikurangi reaktan yang output dari proses dibagi reaktan yang input ke proses. Reaktan yang input ke proses itu yang mana? Yang ini. Kan ya, input ke suatu proses, berarti kan saat awal, di titik paling awal itu adalah 75. Yang outputnya reaktan yang output di sini A-nya berapa? Nggak ada, 0. Sehingga 75 minus 0 per inputnya lagi 75 kali 100%, sehingga konversi overall-nya adalah sebesar 100%. Untuk yang single pass-nya, persamaannya adalah reaktan yang input ke reaktor kurangi reaktan yang input dari reaktor per reaktan input ke reaktor. Reaktan yang input itu adalah 100 ya, ke reaktor, bukan ke proses. Kalau ke proses berarti yang 75, kalau yang ke reaktor itu adalah yang 100. Outputnya yang mana? Outputnya yang ini, 25. Tadi kan kita lihat kalau overall dari titik awal sampai titik akhir. Kalau ini ya ini 100 ini sama yang 25.
per 100 kali 100% jadinya adalah 75%. Saya coba gambarkan kembali. Ya. Saya gambarkan. Tadi seperti ini. Terus kemudian ini seperti ini ya tadi. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian di sini ini itu adalah unit reaktor. Di sini unit separator. Terus kemudian tadi di sini saat awal ya, ini tadi 75 mol A. Di sini ada 100 mol A. Di sini saya tuliskan 100 mol A yang masuk ke reaktor. Terus kemudian yang di recycle 25 mol A. Di sini ada 25 mol A dan juga 75 mol B. Terus kemudian di outputnya sini 75 mol B. Ini ya. Terus kita ingin mencari konversi overall. Tadi dibilang bahwa konversi overall ini itu adalah yang input reaktan yang input ke proses per reaktan yang output dari proses. Yang input kita selalu lihat bahwa dia itu yang ada di awal. Ini ya, input ke proses, masuk ke dalam satu proses. Ini tuh adalah yang input ke proses. Nah, yang output ke proses berarti yang seluruhnya itu yang paling ujung di sini. Output dari proses. Ya, ini yang dari sini, output dari prosesnya ini. Nah, sekarang kita kan bahasnya itu adalah reaktan. Reaktannya itu tadi adalah A. Reaktan kita itu adalah A, sementara produknya adalah B. Nah, persamaannya tadi kan reaktan yang input ke proses minus reaktan yang output dari proses. Nah, dari sini yang output berapa A-nya? Nggak ada, 0. Maka kita bisa masukkan ke sini adalah inputnya 75 mol A minus outputnya 0 mol A per di 75 mol A kali 100% sama dengan konversi overall-nya adalah 100%. Konversi overall-nya adalah 100%. Nah, kalau mencari konversi single pass itu hanya di reaktor atau unit reaktor. Ya, di unit reaktor. Samaannya bagaimana?
persamaannya bagaimana? Adalah yang input ke reaktor. Input ke reaktor. Berarti kan yang input ini. Yang output dari reaktor. Output dari reaktor itu adalah yang di sini. Nah, inputnya berapa? Inputnya kita masukkan input ke reaktor itu adalah 100 mol A. Outputnya 25 mol A. Per input 100 mol A kali 100%, maka hasilnya adalah 75%. Ini namanya konversi single pass. Konversi single pass atau yang ada di reaktor ini. Nah, terus sekarang ini adalah yang namanya konversi overall. Kita sudah tahu ini yang namanya konversi overall dan ini yang namanya konversi single pass atau reaktor. Jadi kalau misalnya ada dua unit seperti ini, kita akan memiliki namanya dua konversi, yaitu konversi secara overall dan juga konversi yang single pass. Dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Jadi artinya kalau misalnya konversi single pass itu 75% reaktan terkonsumsi. Kalau konversi keseluruhan 100% asumsi pemisahannya sempurna ya. Dianggap dalam proses product separation ini berlangsung sempurna. Setiap A yang tidak bereaksi akan dikirim kembali ke reaktor. Jika pemisahan kurang sempurna tercapai dan beberapa A dibiarkan di aliran produk, konversi keseluruhan akan kurang dari 100%, meskipun itu akan selalu lebih besar daripada konversi single pass. Jadi gini, kalau konversi single pass berarti kan yang ada di reaktor. Ya sama seperti yang kemarin kita udah pelajari bahwa kalau misalnya single pass atau konversi yang ada di reaktor itu adalah berapa banyak atau berapa persen reaktan yang terkonsumsi menjadi suatu produk. Nah, di sini kan nilainya adalah 75%, berarti 75% mol A terkonsumsi menjadi produk, makanya jadi 75 mol B. Sisanya tinggal 100 kurangi 75 adalah 25 mol A. Nah, kalau konversi keseluruhan itu artinya adalah dari titik awal sampai titik akhir. Kalau misalnya pada saat produk separation A-nya ini terpisah secara sempurna, jadi 25 semuanya ikut ke sini. Ya. Maka nilai konversinya akan menjadi 100%. Tapi kalau misalnya ada 23 mol A yang di recycle dan 2 mol A terikut sebagai produk gitu ya misalnya. Itu pun konversinya kan nggak 100%. Kalau misalnya ada 2 mol A yang terkonversi jadi 100 produk, ini ya, saya lanjut lagi di sini. Semisal ini enggak 0 mol A, tetapi ini misalnya sebanyak 2 mol A. 2 mol A. Sementara yang ini enggak 25, tapi 23 mol A. Nah, kalau ini 23 mol A, berarti di sini adalah 77. Ya. Sehingga nanti konversi overall-nya bagaimana? Berarti kan ini 77 minus outputnya di sini ada 2 per ini 77. Jadi
konversinya akan menjadi 97 berapa 97,4%. 97,4%. Nah, konversinya nggak 100% kan? Tidak 100%. Tidak 100%. Tetapi nilai konversinya akan selalu lebih besar ya. Ini akan lebih besar daripada konversi single pass ini. Jadi nilai konversinya akan selalu lebih besar daripada nilai konversi single pass-nya. Ya. Ini nilai konversi overall-nya akan selalu lebih besar daripada konversi single pass-nya. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk memahami konversi single pass dan juga konversi keseluruhan untuk contoh soal seperti ini ya. Atau pengertiannya dulu, gitu ya. Jadi ini kan saya tadi langsung ya, dari pengertiannya langsung ke contoh soal. Nah, sekarang saya ingin kalian untuk memahami dulu perbedaan konversi single pass dan juga konversi secara keseluruhan. Silakan dipahami dulu, saya berikan waktu 5 menit. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan atau bisa diketikkan di kolom chat. Bagaimana? Sudah paham ya tentang perbedaan antara konversi single pass ataupun konversi secara keseluruhan. Jadi intinya kalau single pass itu kita hanya memperhatikan satu unit, boundary-nya adalah reaktor saja. Kalau overall berarti dari titik awal sampai ke titik akhir. Ini aja ya.
Nah, selanjutnya kalau memang tidak ada yang dipertanyakan, kita langsung ke example 4.72 ya. Di example 472. Propana didehidrogenasi untuk membentuk propilen dalam reaktor katalitik. Jadi di sini ada propana menjadi etilen dan juga hidrogen. Proses ini akan dirancang untuk konversi keseluruhan propananya adalah 95%. Jadi konversi overall-nya itu adalah 95%. Produk yang dihasilkan dari reaksi tersebut dipisahkan menjadi dua aliran. Jadi produknya ini nanti masuk ke separator. Akan dipisahkan jadi dua aliran. Aliran pertama mengandung hidrogen, propilen dan juga 0,55% dari propana yang meninggalkan reaktor. Propana yang meninggalkan reaktor. Itu adalah produknya. Sementara aliran kedua mengandung keseimbangan propana yang tidak bereaksi ya. Dan 5% dari propilen dalam aliran pertama. Didaur ulang ke reaktor. Hitung komposisi produk, rasio mol daur ulang per mol fresh feed dan konversi single pass-nya. Oke. Kita kerjakan lagi soal ini. Ya. Kita kerjakan ulang soal ini. Di soal tadi dibilang, kita tulis dulu ya yang diketahui dari soal. Yang pertama adalah reaksinya. Ya. Reaksinya adalah propana menjadi ya propana C3H8 menjadi propilen C3H6 plus hidrogen H2. Ini reaksinya. Terus kemudian kita tadi ketahui bahwa berarti kan seperti ini ya, itu reaksinya. Terus berarti ini reaktor, sebagai reaktor, input dan juga output. Nah, inputnya, berarti kan inputnya adalah di sini N0, yaitu satuannya untuk mol C3H8. Kita nggak tahu berapa mol awal yang masuk ke reaktor terus berapa itu nggak tahu. Kita asumsi sebagai N0, mol C3H8. Terus kemudian meninggalkan reaktor, masuk ke dalam separator. Masuk ke dalam separator. Nah, di sini ada nah, di sini ada di sini masuk ke dalam separator ya. Kita nggak tahu ini kan ada berarti ada kita tuliskan dulu apa saja yang ada di separator. Di sini kan berarti nanti ada mol C3H8 ya. Ya. Terus kemudian ada mol C3H6 dan juga mol H2 ya. Terus kemudian dari separator dipisahkan menjadi dua aliran. Aliran pertama sebagai aliran produk, ya kan tadi dibilang aliran produk yang mana terdiri dari H2 C3H6. Di sini mol C3H6
terus mol H2, dan mol C3H8, mol C3H8, mol C3H6, dan mol H2. Yang mana mol C3H8-nya ini adalah 0,55% dari yang meninggalkan reaktor, ya kan? Terus kemudian produk yang ini di-recycle kembali ke reaktor. Ini ada yang di-recycle kembali ke reaktor. Terus kemudian ini di-recycle kembali ke reaktor. Ya. Recycle kembali ke reaktor. Nah, misalnya di sini berarti kan ini ada mixing point, berarti di sini ada N1 mol C3H8. Nah, terus kemudian yang di-recycle ke reaktor itu ada apa saja? Ini ada dari mol C3H8, C3H8, dan juga mol C3H6. Jadi di sini ada mol C3H8 dan juga ada N2-nya mol C3H6. Maksudnya bagaimana sih? Nah, ini tadi kan yang di-recycle dibilang di soal bahwa aliran kedua yang mengandung propana yang tidak bereaksi dan 5% propilen. Jadi propana yang tidak bereaksi ini dan 5% dari propilen ini dikembalikan ke di-recycle ke reaktor. Nah, ini berarti sebagai N3, N4, N5. 3, 4, 5. Nah, ini sebagai N6, terus ini sebagai N7, ini sebagai N8. Nah, terus kemudian tadi dibilang di sini bahwa 0,55% dari propana yang meninggalkan reaktor. Ya, 0,55% dari propana yang meninggalkan reaktor. Propana yang meninggalkan reaktor itu apa? Ini kan propana meninggalkan reaktor, ya kan? Ini kan reaktor, yang meninggalkan reaktor itu adalah N3. Nih. Terus ada apa lagi yang diketahui? 5% dari propilen dalam aliran pertama. Jadi ini adalah N9, N10. Yang mana propilennya ini adalah 5% dari aliran propilen yang meninggalkan ini. Pada aliran pertama, ini kan aliran pertama, ini aliran kedua. Berarti aliran pertamanya ini adalah N7. 5% dari N7. Sudah. Seperti ini ya. Nah, ini sudah seperti ini. Terus kemudian bagaimana selanjutnya, ya kan? Bagaimana selanjutnya? Gimana cara menyelesaikannya, gitu ya? Oh ya, tadi ini diketahui juga data tambahan yang diketahui itu adalah konversi overall 95%. Konversi overall propana 95%. Ini ya, konversi overall propana itu adalah 95%. Selanjutnya bagaimana? Seperti yang telah kita lakukan sebelum-sebelumnya, langkah berikutnya adalah kita melakukan
analisa DOF. Sebelum saya lanjut ke analisa DOF, untuk pelabelan ini ada yang ingin ditanyakan dulu? Untuk pelabelan ini ada yang ingin ditanyakan? Bebas ya, mau di sini N0, N1, N2, N3, N4, N5, 6, 7, 8, 9, 10, atau dibolak-balik, yang penting konsisten ya, ini pelabelannya. Oke, lanjut ya. Kita ingin membuat analisa DOF. Analisa DOF. Nah, dalam analisa DOF, ini. Terus ini ada nanti unitnya kita. Nah, unit kita ada reaktor, separator ya, 1, 2, overall 3, dan juga ada mixing point, berarti ada 4. Oh, berarti di sini nggak cukup. Kita lanjut ke samping saja sini. Analisa DOF. Kita buat dulu. Terus ada unknown, terus nanti TTSL-nya, kemudian ada relasi lain, kemudian paling bawah sendiri adalah total. Ya, kita tulis dulu di sini unknown, terus di sini TTSL, terus ini relasi lain, kemudian di sini DOF. Terus ini unitnya. Unitnya ada overall dulu ya. Yang pertama kita buat overall. Overall. Terus kemudian kita ada yang namanya overall. Terus di sini ada yang namanya reaktor, separator, dan juga mixing point ya. Ini kelebihan nggak usah dianggap. Ini overall, saya tuliskan lagi. Di sini misalnya berikutnya di sini adalah separator. Reaktor dulu ya, reaktor, kemudian separator, dan terakhir di sini ada mixing point. Oke. Next, overall. Berapa unknown variabelnya? Oh ya, ini ada yang tanya N1, N2, N3, N4, N5, 6, 7, 8, 9, 10 ini dapat dari mana? Ini itu adalah pelabelan. Jadi terserah, pelabelan itu saya bilang tadi terserah. Ini mau didefinisikan sebagai, ini boleh ya. Saya mau nuliskan pelabelannya seperti ini juga boleh ya. Ini hanya persoalan pelabelan. Ya.
Misalnya di titik sini ini adalah aliran 0. Berarti N C3H8 0. Terus kemudian ini aliran 1 ya. Di sini aliran 1. Berarti N C3H8 C3H8 untuk aliran 1 atau N C3 C3H6 untuk aliran 1 boleh. Terus di sini nanti masuk N3, N4, N5-nya kita tuliskan N C3H8 aliran 2, N C3H6 aliran 2, terus kemudian NH2 aliran 2. Ini ya, yang ini. Ini juga boleh. Terus kemudian di sini kita tulis sebagai aliran 3. Ya, tulis aja. Berarti sebentar. Misalnya ini sebagai aliran 3 ya. Kita tuliskan N6-nya itu kita tuliskan N C3H8 aliran 3, N C3H6 aliran 3, kemudian NH2 untuk aliran 3. Sini misalnya sebagai aliran 4, berarti NC3H8 aliran 4, C3H6. Jadi ini misalnya sebagai aliran 0, ya, titik aliran 0, 0, aliran 1, aliran 2, aliran 3, aliran 4. Boleh ya. Jadi kalau yang tanya N0, N1, N2, N3, N4, N5 sampai N10 itu apa? Itu hanya pelabelan. Tergantung kalian mau nulisnya N1, N2, N3, N4, N5 dan seterusnya atau ditulis per aliran. Jadi di sini sebagai aliran 1 disebutkan maaf ini harusnya ini C3 ya. C3H8, terus kemudian nama komponennya, terus kemudian aliran 0, terus kemudian ini aliran 1, aliran 2, aliran 3, aliran 4. Boleh. Jadi hanya pelabelan saja. Kemarin kan kita sudah pelajarin, terserah kalian mau melabelkan senyamannya bagaimana. Ini kan supaya nggak terlalu panjang, kita tuliskan N1, N2, N3, N4, N5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sini paham untuk pelabelannya? Paham ya? Oke. Saya lanjut di sini overall. Oke. Bentar ya, kita cari warna lain. Overall. Berarti boundary-nya adalah secara keseluruhan ini ya. Di boundary-nya adalah secara keseluruhan ini. Nah, berarti kan dari 0 sampai ke titik 3 ini. Dari titik 0 sampai ke titik 3 ini. Berarti kita hanya lihat dari situ. Boundary-nya yang input ini, yang output di sini. Ya. Boundary-nya yang input ini, yang output di sini. Kalau overall seperti ini, berarti kita lihat analnya berapa. Analnya berarti ada N0, N0, berapa lagi? N678 ya. N678. N0, N6, terus
N7, N8. Berarti kita ada 4 yang tidak diketahui. Terus TTSL-nya, overall TTSL. Nah, ini agak berbeda dari seperti biasanya. Ya, diperhatikan bahwa di sini dibilang ada konversi overall propana. Berarti kita menyelesaikan analisa DOF overall itu adalah menggunakan 3 cara. Apa saja, Bu, 3 cara itu? Yang pertama, atomic, molekular, dan juga extent of reaction. Karena apa? Karena kita kan di sini bilang bahwa dia ada yang namanya, kalau misalnya 2 unit seperti ini, ya, atau multi unit, neraca atau analisa DOF untuk overall, ya, mau 3 unit, mau 2 unit, 4 unit, berapapun unitnya, untuk konversi overall itu bisa diselesaikan dengan 3 penyelesaian ini. Ya, 3 penyelesaian ini, atomic, molekular, dan juga extent of reaction. Kita pilih salah satu. Misalnya kita pilih yang atomic, yang paling ya, mudah ya, yang mudah saja kita pilih yang atomic. Kalau atomic berarti independent atomic balance-nya ada 2, ya kan? Yaitu C dan H, atom C dan atom H. Relasi lain itu ada 1, ya, ada 1, yaitu konversi overall tadi ya, yaitu 95%. Nah, di sini nilainya adalah 1. Nah, di neraca overall kita bisa mengambil yang namanya basis. Nah, di sini N0-nya bisa kita lakukan yaitu basis fit. Basis fitnya yaitu misalnya 100 mol fit. Ya, basis ini kan bebas ya, berapa yang saya yang di fitnya ini kita basiskan yaitu 100 mol. Itu berarti di 100 mol C3H8. Nah, itu artinya berarti di sini ini adalah 2, yaitu konversi dan juga basis. Sehingga DOF-nya adalah 0. Next step reaktor. Di reaktor ya, kita fokus ke unit reaktor. Berarti inputnya adalah yang reaktor, inputnya itu adalah yang ini, outputnya adalah yang ini, ya, di reaktor ini ya. Yang input reaktor itu adalah N1, N2 ini, yang outputnya N3, N4, N5. Nah, berarti ada 5 yang tidak diketahui, ya kan? 5. Apa saja? Banyak. N1, N2, N3, terus N4, N5. Terus neraca TTSL-nya sama seperti overall, kita bisa pilih atomic, molekular, atau extent of reaction. Kita pilih misalnya yang atomic. Ya, berarti 2 C H. Kemudian di reaktor ini apa ada relasi lain? Tidak ada. Jadi DOF-nya adalah 3. Kemudian separator. Sebelumnya sini. Inputnya adalah yang ini. Outputnya adalah yang
outputnya di sini dan juga di sini. Ya, outputnya di sini dan sini. Berarti ada N3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 6 yang tidak diketahui. Oh, ini juga 9, 10. Berarti ada 8 yang tidak diketahui di separator. Ada 8. Mulai dari N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9, N10. Ada 8 yang tidak diketahui di separator. Nah, terus kemudian lagi TTSL-nya, berarti TTSL-nya itu ada 3, ya kan? Ada neracanya C3H8, neracanya C3H6, dan H2. Ini ya. C3H8, C3H6, dan juga H2. Relasi lain di separator, itu berarti ada 2, yaitu yang ini. Relasi lainnya adalah yang ini. N6 sama dengan 0,55% N3, dan yang ini N10. Berarti ada 2. Di sini ada 2 relasinya lainnya, yaitu apa saja? N6 sama dengan 0,55% N3, dan juga N6 dan juga N10. Ya, relasi lain N10 yaitu 5% N7. Maka total DOF-nya adalah 3. 8 kurangi 5 ini 3. Kemudian berikutnya mixing point. Mixing point berarti sistemnya adalah yang ini. Inputnya ini, ya kan? Outputnya yang ini. Ya. Inputnya yang di titik 0 ini sama titik sini, titik 4 ini, terus kemudian outputnya yang di titik 1. Berarti diketahui N1, N2, N9, N10. Ada 4. Unknown variable di mixing point ada 4. N1, N2, N9, N10. Terus kemudian TTSL-nya ada 2, yaitu C3H8 dan C3H6 saja. Relasi lainnya ada 1, yaitu N10 sama ya, sama dengan 5% N7. Sehingga DOF-nya adalah 1. Kesimpulan dari neraca analisa DOF ini, kesimpulannya pengerjaan dimulai dari yang DOF-nya 0, yaitu kita mencari
yang dari DOF-nya 0 yaitu dari yang overall. Pengerjaan dimulai dari overall, unit overall. Karena nilai DOF-nya adalah 0. Ini ya, karena nilai DOF-nya adalah 0. Oke. Berikutnya, kita berangkat dari analisa DOF yang overall. Overall unit. Nah, sebelum saya lanjut ke overall unit, mungkin dari analisa DOF ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Apakah sudah paham untuk analisa DOF-nya? Oh ya, ada yang tanya untuk separator sama mixing point apakah menggunakan metode molekular. Jadi gini, kalau tadi overall sama reaktor, ini ya saya jelaskan dulu. Ini untuk overall sama reaktor, tadi kan kita menggunakan metodenya namanya atomik. Ya, kebetulan sama atomik. Ya. Mau misalnya kita buat neraca reaktor pakai metode molekular atau exchange of reaction bebas. Nah, kemudian berikutnya untuk yang separator dan juga mixing point ini adalah kita menggunakan DOF untuk yang neraca massa tanpa reaksi kimia. Jadi bukan menggunakan DOF atomik, molekular ataupun exchange of reaction, tapi neraca DOF untuk neraca massa tanpa reaksi kimia. Itu yang mana ya Bu? Kok lupa itu ya? Mungkin lupa itu ya. Yang mana sih yang DOF yang tanpa reaksi kimia? Oke, saya ingatkan kembali. DOF yang tanpa reaksi kimia. Jadi kayak misalnya saya gambarkan dulu yang tanpa reaksi kimia ya. Misalnya seperti ini. Ada unit misalnya seperti ini. Terus kemudian ini misalnya unitnya distilasi ya. Unitnya distilasi. Berarti ini ada 2 aliran ya produknya. Bentar. Mungkin ada yang lupa ya. Saya ingatkan kembali. Yang tanpa reaksi kimia gimana sih DOF-nya? Ini misalnya distilasi. Berarti kan ada 2 aliran gini ya. Misalnya seperti ini. Terus kemudian di sini misalnya mula-mula ada senyawa AB. Senyawa A dan senyawa B. Kemudian di sini saya tunjukkan dulu. Dalam distilasi. Ya. Kayak ini. Ada senyawa A, senyawa B. Terus kemudian di sini misalnya ada, ini kan berarti misalnya di sini ada Na1, NB1. Misalnya seperti ini ya. Na1, NB1. Terus di sini ada Na2, NB2. Terus ini ada Na3, NB3. Gimana DOF-nya? Anonnya misalnya ini diketahui ya. Misalnya ini diketahui Na1 sama NB1-nya diketahui.
Misalnya sebesar ini sama dengan 20 mol, ini misalnya NB-nya sebanyak 80 mol. Misalnya ya. Terus ini Na2-nya di sini misalnya diketahui misalnya gini. Ini di sini N2 berarti XA2, XB2. Nah, misalnya diketahui XA2-nya yaitu misalnya 0,97. 0,97 berarti XB-nya 0,03. Nah, gini ya. Terus ini kita tuliskan sama seperti atasnya. Ini N3, XA3, XB3. Nah, DOF unknown-nya ada, berarti kan ada 4 ya. Ada 4, yaitu N2, N3, XA3, terus kemudian XB3. Terus kemudian setelah unknown TTSL. Nah, gimana kemarin TTSL-nya? Tidak terhubungkan secara linier. Berarti ada berapa TTSL? Berarti kan nanti ada neraca komponen, neraca overall ya, neraca overall. Terus kemudian ada neraca komponen A dan neraca komponen B. Nah, berarti TTSL-nya yang mana? TTSL-nya itu adalah yang neraca komponen A dan neraca komponen B. Berarti nilai TTSL-nya di sini adalah 2. 2, yaitu neraca komponen A, ya, neraca komponen A dan komponen B. TTSL-nya ada 2. Kemudian relasi lain. Saya ada 1, yaitu 1 minus, ya kan, 1 yaitu XA3-nya itu adalah 1 minus XB3. Nah, dari sini kita baru bisa dapat nilai DOF-nya. DOF-nya adalah 4 min 2 min 1, yaitu 1 belum 0, berarti ada satu variabel lagi yang perlu diketahui sehingga bisa menyelesaikan ini. Misalnya satu variabel lagi yang diketahuinya adalah N3, misalnya ya. Misalnya N3-nya nanti bisa diketahui nilainya adalah sebesar 200 mol. Misal, berarti kan nanti di sini N3-nya nggak ada, berarti nanti DOF-nya bisa 0. Misalnya, itu adalah saya cuma di sini ingin menunjukkan TTSL untuk yang tanpa reaksi kimia itu gimana. Mungkin barangkali ada yang kelupaan. Maka dari itu tadi di sini yang untuk yang tanpa reaksi kimia yaitu separator dan mixing point ini kan nggak ada reaksi kimianya, ya. Ini kan nggak ada reaksi kimianya. Ini kan nggak ada reaksi kimianya. Jadi TTSL-nya pakai metode yang cara yang tadi. Nah, berarti kan di sini ada neraca C38, neraca komponen C38, neraca komponen C36, dan neraca komponen H2O, H2. Itu pula yang ini mixing point juga demikian. Bukan menggunakan molekular ya, beda. Ini kalau ini pilihannya atomik, molekular, atau exchange of reaction, karena ada reaksi kimianya, ada konversinya. Kalau separator dan mixing point, di sini adalah menggunakan DOF neraca massa tanpa reaksi kimia. Jadi nggak pakai atomik, molekular, ataupun exchange of reaction. Sampai sini ada yang ingin tanyakan lagi, paham? Ya betul. Metode ini tadi ya, saya iniin lagi ya. Nah, di sini DOF, analisa DOF,
Saya ketikkan lagi. Ini kita perlu memperhatikan tanpa reaksi kimia atau yang dengan reaksi kimia. Kalau yang dengan reaksi kimia kemarin itu ya kita udah bahas, dia ada 3. Apa saja? Di sini saya ketikkan atomik, molekuler, dan juga extent of reaction. Tapi kalau yang tanpa reaksi kimia, ya, yang tanpa reaksi kimia, ini ya DOF-nya adalah seperti ini. Ya, TTSL-nya berdasarkan neraca komponennya. Jadi ada berapa komponen di situ di unit tersebut ya, di unit tersebut ada berapa komponen gitu. Itu yang namanya yang tanpa reaksi kimia. Paham ya sampai sini? Terus kemudian yang dengan reaksi kimia ini biasanya untuk unit reaktor. Ya, unitnya hanya reaktor. Kalau yang ini tanpa reaksi kimia ya separator, ya distilasi, ya mixing gitu ya. Separator. Terus kemudian ada mixing. Terus kemudian ada distilasi kayak gitu. Atau distilasi. Unit-unit yang tidak ada reaksinya gitu ya. Terus kalau dengan reaksi kimia juga, ini adalah untuk unit overall. Kalau misalnya kita unit overall, ya, untuk sistem neraca massa dengan reaksi kimia multi unit ya. Dengan reaksi kimia multi unit. Multi unit. Ada lagi yang ingin ditanyakan terkait ini DOF tanpa reaksi kimia dan dengan reaksi kimia? Yang ini DOF neraca massa dengan reaksi kimia. Itu ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke penyelesaiannya. Untuk yang overall unit, kita ke overall unit dulu. Di overall unit tadi kita kan diketahui nilai konversinya ya. Konversinya sebesar 95%. Ya. Terus persamaannya ya, konversi sama dengan kita punya persamaan konversi overall itu adalah sama dengan persamaannya yang input proses ke proses kurangi output proses sama dengan per input proses kali 100%. Ya kan? Kali 100%. Nah, sekarang konversi overall yang input ke proses. Yang input ke proses.
Kita lihat di sini. Yang input ke proses berarti kan ini N0 yaitu 100. Yang outputnya adalah N6 ya. Berarti di sini kita masukkan ini 95%. Inputnya 100 kurangi outputnya N6. Ini 95%. Terus kemudian ini 100 minus N6 per 100 kali 100%. Nah, terus kemudian di sini ya, berarti artinya ini persennya bisa dicoret ya. Sehingga akan diperoleh nilai N6-nya. N6-nya adalah sebesar bentar. Nah, kan gini ya. 100 minus N6 per 100 kali 100%. Berarti berapa? Seperti ini. Hasilnya nah, di sini N6-nya adalah 5 ya. 5 mol C3H8. Konversi overall. Atau bisa juga kita tuliskan ya, atau cara mudahnya berarti kalau konversinya 95%, 5% tidak terkonversi. Ya kan? 5% tidak terkonversi. Maka N6-nya sama dengan 5% tidak terkonversi dikalikan mol inputnya 100 sehingga sama dengan 5 mol C3H8. Atau ya, ini atau dengan cara ini. Oke, setelah dapat neraca overall. Nah, tadi kita kan bilang kalau di sini itu menggunakan sistemnya tadi kita pakai saya buat garisnya dulu. Nah, ini tadi kan pakai metode atomik ya. Metode atomik berarti kita menyelesaikan per neraca. Neraca atom C. Atom C. Neraca atom C. Berarti yang diinput tadi kan C3H8. C-nya 3 kali 100. Yang di output C3H8 3 kali N6. 3N6 ditambah C3H8 3N7. Ya. Terus kemudian N6-nya ini kan ada 5 ini ya. Sehingga kita dari sini bisa dapatkan 300 sama dengan 3 kali 5, 15 ya. Plus 3N7. Maka akan dapat N7-nya adalah sama dengan 95 mol C3H6. Oh, bisa 3 kali 100, 3 kali N6, dan 3 kali N7. Kita lihat lagi di sini. Yang input, ini kan C-nya ada 3 ya. Kali N0. N0-nya kita basis tadi 100. Yang output 3 kali N6. 3 kali N7. Ini kan nggak ada C-nya, berarti ya sudah. Itu ya. Yang kita tuliskan 3 kali 100, 3 kali N6, 3 kali N7. Neraca atom H.
atom H. H-nya tadi C3H8. 8 kali 100 sama dengan 8 kali N6, 6 kali N7, plus 2 kali N8. Berarti ini 800. 8 kali N6, 8 kali 5, 40 ya. 6 kali N7, berarti 95 kali 6, 570, plus 2N8. Maka kita bisa dapat nilai N8-nya adalah sebesar 95 mol. Dapat ya, 678 sudah dapat. Berarti di sini N678 sudah dapat. Ya. Kan tadi ditanyakan adalah yang A tadi kan ditanyakan komposisi gas keluar ya. Ini kan sudah dapat komposisi gas keluarnya N6, N7, N8. Terus kemudian kalau kita cari kan gini, N6 5 mol, N7 95 mol, N8 95 mol. Kemudian N totalnya sama dengan 195 mol. Sehingga kita bisa dapat fraksinya Y6 tinggal 5/195 ya. 5/195, Y7 95/195, dan juga Y8 95/195. Kalau di total adalah 100. Ini untuk yang fraksinya. Terus kemudian yang B, kita ingin mencari yang namanya rasio dari, tadi kan ditanyakan yang B adalah rasio dari mol yang di recycle per fresh feed. Yang di recycle kan N9, N10, berarti kita perlu cari N9, N10. Langkahnya cari dari mana? Cari dari mixing point atau cari dari separator, bukan ya? Kita lakukan lagi di analisa DOF. Tadi kan kalau di DOF kita akan lihat bahwa yang pertama dilakukan adalah di overall karena 0. Selanjutnya nyari N9, N10 bisa dari separator ataupun dari mixing point. Kalau dari separator, ini harus kita make sure bahwa DOF-nya harus 0. Tadi kan kita udah dapat N6, N7, N8, ya kan? Ini kan kita udah dapat semua, N6, N7, N8-nya kan dapat. Sehingga DOF-nya menjadi 5. A0-nya menjadi 5. Sehingga ini akan menjadi 0. Kalau ini kan N1, N2 belum dapat. Jadi ini tetap 4, ini tetap 1. Berarti kita bisa mulainya selanjutnya adalah dari separator. Ya, paham ya? Selanjutnya kita ke unit separator. Separator. Untuk mencari neraca nilai N9 dan N10. Ya, untuk cari N9 dan N10. Di separator tadi kita punya relasi yang mana N6 sama dengan 0,55% dari N3. Ya. Dari N3. N6-nya ada ya tadi, sehingga kita bisa dapat N3-nya adalah 900 mol. Terus kita punya definisi juga tadi N10 itu sama dengan 5% dari N7. N7-nya tadi kita juga punya, jadi N10-nya kita bisa dapat 4,75 mol. Ini mol C3H6. Terus kalau yang ini mol C3H8. C3H8. N9, N10 dapat, terus kemudian kita cari neraca propana di separator. Ya. Neraca propana di separator. Propana di separator. Kita lihat separator, propana yang masuk N3, yang keluar N6 plus N9. Kita langsung tulis saja. Ya.
di separator yang masuk di sini propana itu adalah N3 sama dengan N6 plus N9. Outputnya N6 plus N9. N3-nya ada 900 tadi. N6-nya ada 5 nilainya. Plus N9. Nah, dapat kan N9-nya sama dengan kita dapat 895, mol propana. Ya. Terus kemudian kita bisa cari juga neraca propilen. Propilen di separator. Itu nilainya adalah N4 sama dengan N7 plus N10. N10 ya. Terus kemudian N4-nya kita yang nggak tahu. N7, N10-nya ada ya 95 plus 4,75. Sehingga kita dapat N4-nya sama dengan 99,75 mol propilen. Terus tadi kan yang ditanyakan adalah rasio recycle per fresh feed. Sama dengan, berarti kan recycle-nya itu adalah N9 plus N10 per 100. Ya. Per 100. Jadi masukkan ya N9, N10 per 100, jadi recycle ininya nilainya adalah 65. Kemudian yang C yang ditanyakan adalah yang C konversi single pass. Nah, untuk konversi single pass kita balik lagi ke sini. Kalau misalnya kita cari dari reaktor kan N1, N2, N3-nya belum ada, N4, N5-nya ada, ya. Jadi di sini N1, N2-nya belum ada, N3, N4, 5-nya sudah ada. Terus kemudian dari mixing point N9, N10-nya ada. Nah, terus kemudian di sini juga ada relasi lain. Kita bisa ngerjakan dari mixing point ataupun dari reaktor. Kalau misalnya di sini saya pilih dari mixing point dulu. Ya, dari mixing point dulu. Dari mixing point berarti kan 100 N0 plus N9 sama dengan N1. Ini untuk neraca propana ya. Neraca propana di mixing point. Nah, maka N1-nya bisa dapat toh nilainya. Mol propana. Terus kemudian neraca propilen. Neraca propilen di mixing point itu adalah N2 sama dengan N10. Maka N2-nya juga bisa dapat sebesar 4,75. Terus konversi single pass. Single pass. Ingat persamaannya, yang input ke reaktor per output dari reaktor dibagi yang input. Ya. Ini input minus output di unit reaktor per input di unit reaktor yang masuk ke reaktor. Ya. Sehingga nilainya sama dengan, saya tulis di sebelah sini ya, yang input itu adalah N1-nya itu ya, N1, yang outputnya adalah N3, N1 minus N3 per N1. Ini kali 100%. Kali 100%. Maka nanti hasilnya adalah sebesar 9,5391 untuk konversinya. Dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ini nanti silakan ya
tugasnya di rumah silakan dikerjakan ulang. Jangan lihat jawaban di PPT ataupun yang ada di textbook. Silakan dikerjakan ulang, dihitung sendiri pakai kalkulator. Jadi nanti bisa lebih paham apa yang dimaksud di soal ini dan langkah pengerjaannya bagaimana. Terus misalnya ini nggak dari mixing point, misalnya kalian mau kerjakan dari reaktor, apakah bisa? Silakan nanti dikerjakan sendiri pakai kalau cari dari reaktor gimana, gitu ya. Sehingga nanti bisa catat nilai konversi single pass-nya. Oke, sebelum saya akhiri perkuliahannya, ya tugasnya ini nggak usah dikumpulkan hanya untuk belajar. Nanti minggu depan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Yang ingin ditanyakan dulu? Jika tidak ada yang ditanyakan, silakan semuanya menyalakan video dulu untuk absensi. Oke, terima kasih. Saya screenshot dulu halaman pertama. Halaman kedua ini masih ada Jonathan Bryan, belum nyala. Tony, belum menyala. Kemudian saya screenshot halaman ketiga. Sudah ya? Oke.